teman-teman dari tepian Sungai Kapuas Pontianak, tepatnya di Tugu Katulistiwa, kami hari ini berbincang-bincang dengan teman-teman dari Koperasi Tambun Jua. Dan di samping saya ini Pak Ketua, Pak Wilson, masih muda, gagah. Dan di kiri saya Pak Robert. Tampangnya kayak orang Batak. Pak Jengga, namanya Melayu Pak Usman. Ya, Pak Usman. Ini mereka adalah para pengelola Koperasi Tambun Jua yang hari ini sudah berusia hampir 15 tahun, Pak. 2009. Namun perkembangannya kita tidak banyak tahu. Karenanya kami mencoba untuk menggali lebih jauh bagaimana sih perkembangan koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Karena sebentar-bentar kita ngomong simpan pinjam, konsumsi. Nah, hari ini kita coba menyusuri pedalaman di Kalimantan Barat. Pak, kalau Anda bagaimana selama ini menangani koperasi ini yang sudah 15 tahun ini? Oke, baik. Mungkin dapat kami sampaikan atau jelaskan bahwa Koperasi Tambun Jua itu sendiri adalah koperasi yang berasal dari koperasi perkebunan yang mungkin sampai hari ini notabene usahanya adalah mengelola hasil perkebunan. Nah, selain itu Koperasi Tambun Jua juga punya anak usaha simpan pinjam. Nah, simpan pinjam yang sampai hari ini juga perizinan berkaitan dengan aktivitas simpan pinjam ini sendiri sudah kami urus dan memiliki legalitas lah, Pak. Ada legalitas sehingga sudah kurang lebih hampir 2 tahun ini kita bergerak dengan anak usaha simpan pinjam. Yang permodalan sendiri berasal dari anggota yang juga pada masa ini sebenarnya tujuan daripada Koperasi Tambun Jua sendiri sebenarnya bukan ke arah itu. Dan kita pahami bahwa koperasi kebun itu biasanya memang diperuntukkan oleh pihak kemitraan atau pihak kedua perusahaan ini untuk mengelola perkebunan, produk perkebunan, menyalurkan dana hasil usaha kebun yang berupa, kalau kami di sana sebutkan dengan istilah SHK, Pak, sisa hasil kebun yang berasal dari hasil penjualan TBS kita. Lebih dari itu, kami punya keinginan bagaimana nanti usaha atau Koperasi Tambun Jua ini bisa berkembang lebih besar, lebih pesat dengan mengembangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di daerah kami. Nah, tentu dalam hal ini potensi utama itu adalah bagaimana kami membawa anggota-anggota kami ini bisa menjalin kerjasama untuk bersatu padu dalam hal meningkatkan produktivitas TBS dengan memperluas areal-areal perkebunan. Tentu kalau dalam hal ini produktivitas itu bukannya dibantu oleh perusahaan? Iya, Pak, pupuk, bibit atau gitu? Betul. Di posisi saat ini kami memiliki perkebunan yang dimitrakan atau bermitra dengan perusahaan, dengan Tambun Jua, yang pengadaan pupuk mulai dari perawatan, kemudian kegiatan produksi sampai kepada tahap penyaluran atau penjualan ke pihak ketiga itu ditangani oleh pihak perusahaan. Sehingga memang kalau dilihat sebetulnya memang koperasi, dalam hal ini Koperasi Tambun Jua itu masih bisa kita artikan secara subordinasi. Subordinasi yang juga sebenarnya masih pasif, tetapi kami berupaya bagaimana nanti kami bisa aktif dengan memiliki usaha sendiri, tentu akan membawa kami kepada level koperasi aktif. Berarti Bapak bisa memulai dengan saprotan kali, Pak, ya? Usaha saprotan. Jadi nanti dengan adanya peluang ini, tentu ini akan kami berharap akan menjadi atau berdampak positif bagi semua anggota. Sudah diajukan keinginan itu? Keinginan ini secara formal belum kami ajukan, tetapi sudah menjadi tahap sudah menjadi program atau menjadi untuk progres kerja untuk tahun ini. Maka pada saat TRAT di tahun 2024 ini rencana-rencana ini akan kami masukkan dalam laporan RAT menjadi akan kita sampaikan ke anggota bahwa kita akan melakukan ekspansi usaha yang seperti dimaksud atau sesuai dengan tujuan kita itu, Pak. Coba saya mau berbagi pengetahuannya dengan Robert. Anda di sekretariat ya? Sekretaris. Boleh minum ya. Anggota berapa sekarang?
Sekarang jumlah anggota kita 1084 orang Di lahan? di Lantasmanya. Ya, 1000 sekian di lahan berapa hektar tuh? Di lahan kurang lebih 1.500 hektar HGU kita. Tapi kebun yang dikelola itu kurang lebih 1.300-an. Nah, kalau tadi Pak Wilson mengatakan kita sedang menggagas atau mengembangkan simpan pinjam, ada kesulitan kah? Misalkan menghimpun dana atau meminjamkan dana? Ya kalau untuk simpan pinjam sementara kita dengan dana yang ada ini memang agak kesulitan juga Pak, karena memang kita kekurangan dana. Berapa anunya? Apa permintaannya berapa banyak? Kalau analisa kita kemarin sesuai dengan pengajuan anggota itu, kita kekurangan dana itu kurang lebih sampai 6 sampai 7 miliar Per tahun. Per tahun ya. Per tahun ya. Oh gitu. Sudah diajukan ke perusahaan atau ke lembaga lain? Waktu itu tahun 2 tahun yang lalu kita ada ajukan ke pihak perusahaan. Kemudian tapi di perusahaan kan karena kita masih ada pinjaman di pihak bank lain, makanya belum bisa dikabulkan gitu. Tapi kita berusaha coba lagi di LPDB ini Pak. LPDB ya. LPDB. Sudah. Sementara belum kita ini kan, kita masih mempersiapkan data-data. Oh ya. Tapi sudah ketemu LPDB ya? Sudah. Sudah pernah berkunjung ya? Sudah. Bulan 6, tanggal 6 kemarin terakhir saya komunikasi dengan. Ketemu lagi? Bapak ke Jakarta? Bukan, via BA. Kontak. Ya, Jadi sudah diajukan ke LPDB belum? Belum. Pak Usman, ini yang megang duit. Itu kalau menurut Anda tadi kan kata Pak Robert ini kan kita masih kurang 6 sampai 7 miliar setahun ya. Kemudian juga sudah diajukan termasuk ke LPDB. Bagaimana pihak kebendaharaan menyiasati ini? Yang Anda lakukan apa, Pak? Ya, kalau saya berpendapat seperti ini, Pak. Kalau kita hanya berharap dengan hasil SHK tadi, Pak, rasanya dari kesekian anggota, kalau yang lahannya luas, itu memang penghasilannya lumayan. Tapi bagi anggota yang kita kan bervariasi Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Maksud kita kalau dengan adanya bantuan dari LPDB tadi nambah pemasukan anggota Pak, supaya anggota ini kalau bahasanya masuknya perusahaan kan mensejahterakan anggota. Nah, tapi dengan kenyataan yang ada itu belum seperti yang diutarakan. Nah, mungkin dengan ada bantuan dari luar LPDB tadi yang menambah, mungkin dengan anggota yang masih lahan terlantar dengan uang itu kita pinjamkan, bisa buka sendiri usaha lain. Jadi nambah, tidak hanya berharap dengan hasil dari perusahaan saja. Nah, kalau dari saya sih itu tambahannya Pak, supaya masyarakat di sekitar merasakan betul-betul ada nilai tambah. Sudah ke LPDB kan? Sudah ikut kemarin Pak. Terus apa yang mereka minta agunan? Biasanya agunan ya? Nah, cuman kita terbentur di anggunan Pak. Oh iya. Di mana kesulitannya? Kayak sertifikat. Kayak sertifikat kemarin kan harus ada penjamin. Untuk mendapatkan dana tersebut harus ada sertifikat penjamin yang untuk supaya terdongkrak dana tersebut. Nah, sementara ini kami berusaha gimana untuk penjaminnya tadi, ya seperti sertifikat. Kalau tidak salah kan punya tanah cukup besar. Berapa hektar? Berapa ribu hektar lagi tuh? Udah bisa diajukan itu Pak? Pak Ketua lah bisa. Gini Pak, persis seperti yang Bapak tanya tadi terkait dengan agunan, saya sudah bahas dengan pihak LPD waktu itu Pak Reja Pahlevi. Pak Reja Pahlevi. Beliau memang menyampaikan kepada kita untuk kalau memang ada keinginan segera saja melengkapi persyaratan. Salah satu syarat yang berat menurut kami ini memang sertifikat Pak, karena mereka terminta minimal kemarin mereka minta 50 hektar kalau untuk perkebunan. Nah, kendala kita sekarang ini kan kebun kita ini kan bermitra dengan perusahaan dan itu sertifikat yang asli itu kan dipegang oleh pihak perusahaan dan saya rasa juga sudah dijaminkan kepada pihak bank. Dijaminkan juga gitu. Kepada bank untuk membangun kebun yang kami kuasai sekarang. Nah, namun sampai saat ini kita masih ada 300 lebih hektar ya Pak Robert ya? Masih ada 312 hektar yang sampai saat ini belum terbit sertifikat atau mungkin memang belum selesai dalam hal administrasi. Yang rencananya akan kita bahas dengan pihak perusahaan untuk koperasi nanti meminjam sertifikat itu untuk nanti kita melengkapi syarat-syarat yang diperlukan di LPDB. Karena memang Pak Rija kemarin mengatakan memang syarat
ini. Kan tidak mungkin juga kami menggunakan sertifikat pribadi kami. Betul. Dan kalaupun misalnya ada sertifikat pribadi kami, nilai nilai jaminan juga tidak besar sehingga tidak mencukupi angka yang kita minta. Maka sebaiknya kemarin kalau memang tidak ada jaminan pribadi, ke jaminan koperasi yang dipakai. Nah, koperasi ini sekarang kami sedang menyelesaikan proses sertifikasi yang 312 hektar itu. Dan mungkin sesuai dengan komunikasi terakhir saya di tanggal 6 kemarin 6 Februari, Pak Reja minta kita bertemu di Jakarta. Nah, cuma belum saya sampaikan di pengurus bagaimana nanti berkaitan dengan rencana ini. Nah, jadi pada saat di sana nantilah kita akan komunikasi langsung dengan pihak LPDB untuk bagaimana nanti tindak lanjut selanjutnya untuk proses. Dan harapan kami, Pak, tentu ya lewat momen ini kebetulan ada Pak Irsad dari Peluang, ya kami berharap nanti Pak Irsad juga bisa nanti menyampaikan kepada mereka dengan memberikan ya walaupun itu sebuah cerita berkaitan dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah Kalimantan Barat ini, khusus koperasi kami ini, Mak, yang berada di daerah pegunungan berbatasan dengan Malaysia. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi interest daripada kawan-kawan di Jakarta, khususnya Majalah Peluang nih, Pak. Pemerintah pusat jangan untuk mata lah, dari jauh-jauh ntar diambil Malaysia kan repot. Gitu kan. Nanti kalau misalnya lalu koperasi Tambun Jua minta suntikan dana dari Malaysia, nanti malah dibilang tidak nasionalis. Tidak nasionalis. Begitu kita nasionalis dibiarkan kelaparan. Nah, jadi berharap harapan terakhir kami agar ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Itu usaha hanya produksi sawit saja ya? Kalau untuk saat ini produksi sawit, Pak. Produksi TBS-nya. Plus simpan pinjam tadi? Simpan pinjam ini baru berjalan 2 tahun. Iya. Berapa putaran simpan pinjam, Pak Bendahara? Sekarang kebutuhan kan 6,7 miliar diharapkan kekurangan. Sekarang pinjaman sebulan rata-rata berapa putarannya? Kok sekarang hanya puluhan juta, Pak? Hanya puluhan juta ya? Angsuran per bulannya. Hanya per bulan. Anggota membayar kepada kita nih kurang lebih hampir 26 juta per bulan. Terus kalau mereka menyimpan setiap bulan atau simpanan pokok simpanan wajib belum? Itu sudah, Pak. Sudah ya. Ya itu harus dianukan karena koperasi kan milik mereka. Ya, termasuk laporan itu juga diminta oleh LPDB kemarin. Pokoknya itu jangan sampai anggota itu protes tapi nggak pernah nyimpan, nggak pernah minjam. Berarti dia bohong, dia mengingkari dirinya. Nah, kalau koperasi punya anggota, koperasinya bisa galak sama pengurus-pengurusnya gitu. Pak Jenggan, Anda di pengawas, Pak ya? Gimana Pak yang mengenai pengajuan dana bergulir menurut Bapak itu sudah saatnya atau ada dana lain yang bisa disiasati? Atau sudah buntu jalan? Kalau untuk kita, Pak, mungkin dari kita sebagai ketua pengawas ya tentu menyambut baik lah dengan adanya pilihan dari pihak pengurus yang ingin menambah asetnya, terutama untuk simpan pinjam. Terkait ini ya kami juga sangat baik. Iya. Karena memang Tambun juga memang butuh suntikan modal ya. Iya, betul. Pak Wisan, barangkali Anda ingin sampaikan yang lain buat pemerintah di pusat. Untuk LPDB terutama. Oke, baik. Mungkin singkat saja terkait harapan kami, Pak. Kami tentu berharap dengan keberadaan kami sebagai koperasi yang juga menjadi faktor penopang utama bagi kesejahteraan anggota, berharap kepada pemerintah terutama LPDB agar bisa memahami kondisi dan situasi koperasi kebun Tambun Jua. Harapan kami agar dapat kiranya kami diberikan kemudahan untuk mendapatkan dana bergulir itu, yang tujuannya juga untuk mengembangkan kemajuan koperasi kami, terutama untuk mensejahterakan anggota. Dan tentu harapan terakhir yang kita harapkan adalah bagaimana koperasi ini bisa berkiprah turut serta dalam membangun dan mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat setempat dan mungkin secara keseluruhan untuk seluruh Indonesia. Saya pikir yang ingin kami harapkan ya tentu bagaimana kami bisa mendapat prioritas dan kemudahan. Mungkin Oke. Teman-teman, Kalimantan bukanlah sebuah pulau kecil, dan kawan-kawan saya ini, Pak Robert, Pak Wilson, Pak Jengah, Pak Usman, mereka menempuh 8 jam untuk bisa sampai ke ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak.
sebuah waktu yang tidak singkat, dan saya hanya bisa menemui beliau di Pontianak. Belum sempat saya masuk ke Tambun Juah yang berbatasan dengan Malaysia. Nah, dari wajah-wajah mereka kita melihat betapa saudara-saudara kita yang di pinggiran ini berharap pemerintah jangan sampai lalai, karena tadi Pak Wilson mengatakan ya kalau kami nanti dibiayai oleh negara tetangga kan nanti dibilang kami nggak nasionalis. Kalau kami nasionalis juga kemudian kami tetap terabaikan. Bukannya mutung tapi mengingatkan, begitu Pak Wilson ya. Betul. Nah, supaya teman-teman ini diperhatikan, dan mudah-mudahan apa ya yang Bapak sampaikan dan dialog kita hari ini di atas kapal pesiar di atas Sungai Kapuas ini bisa menjadi titik terang kepada Koperasi Pekebun Tambun Juah untuk bisa lebih eksis lagi di masa depan. Terima kasih, kita jumpa lagi.